Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Ya, untuk bimbingan TIK edisi hari ini, Bapak memberikan apa istilahnya solusi untuk digabung saja kelas 10 dan kelas 11. Karena kelas 11 kemarin bimbingan TIK-nya itu tidak maksimal ya, karena ya kita semua sudah tahu sekolah ditutup melebihi 12 bulan. Kabar baiknya katanya nanti minggu depan kita akan mulai pembelajaran tatap muka ya, walaupun bertahap 30% dulu, artinya misalkan Senin kelas 10 dulu, atau Selasa kelas 11, Rabu kelas 12 per jenjang ya. Atau nanti untuk lebih pastinya kalian tunggu aja informasi dari Bapak Ibu wali kelasnya ya. Alhamdulillah ya, ini berita baik, berarti kita tidak mumet-mumet teuing ya, belajar di rumah terus melihat WA ya, menyenangkan bagi yang punya fasilitas internet, laptop ataupun HP-nya HP yang high end. Tapi kalau misalkan udah mah HP-nya HP ya kentang, cuma satu-satunya, yang sekolah juga harus berbagi dengan adik atau kakak, internetnya juga ya agak berat ya. Ini juga tentu tidak seindah yang di sinetron Ikatan Cinta ya. Oleh karena itu, dengan adanya informasi kita mulai bertahap secara bertahap untuk tatap muka, walaupun 30% dulu, yang 70% di hari itu misalkan masih tetap di rumah, ya seenggaknya lah ya, ada sedikit mulai kita ini, ada harapan dari suasana kehilangan kemarin ya, masa-masa ketemu dengan teman, dengan Bapak Ibu guru juga. Berita buruknya, bukan berita buruk ya, berita yang kita mendengarnya harus membutuhkan kesabaran ya. Walaupun SMA Pasan akan melakukan pembelajaran tatap muka, namun di rapat terakhir dengan Bapak Ibu guru, pengawas dan Ibu kepala sekolah, khusus bimbingan TIK ya yang Bapak kelola, di mana bimbingan TIK itu dilaksanakan di lab komputer SMA Pasawahan. Itu belum diizinkan untuk dimasuki fans. Ya, ya gimana prakteknya dong Pak? Dengan pemikiran yang tetap mengedepankan keselamatan kalian, di mana jelas sekali alasannya bahwa lab itu adalah memiliki media alat sama seperti media mapel olahraga ya, yang dipegang secara banyakan. Kalau olahraga kan megang misalkan bola ya bareng-bareng kan ya. Kemudian kalau lab itu megang mouse dan keyboard. Ya, mouse itu sebelum pandemi saja ya, mouse atau mouse dan keyboard sebelum pandemi itu juga sudah rawan kuman sih. Cuman nggak kelihatan. Kumannya kuman apa? Ya kuman ya maksudnya gini, kita mouse itu kan dipegang oleh banyak siswa ya. Tidak tahu itu mouse itu dipegang sama siswa yang habis gagaro bujur ya, ataupun siswa yang habis ngorong kemudian megang mouse gitu. Kita tidak tahu ya. Nah, apalagi ini di masa masa pandemi, bisa aja mouse itu dipegang bekas orang yang sedang terpapar virus corona ataupun OTG ya, orang tanpa gejala ya. Jadi betul takutnya nanti malah muncul klaster baru, klaster bimbingan TIK ya, yang penularannya di lab TIK. Kenapa lab TIK itu masih belum boleh dipraktekkan juga? Karena satu itu alatnya dipegang banyakan, kemudian yang kedua lab itu ada AC ya, mau tak mau walaupun AC itu dilarang, di mana di kantor-kantor itu sudah dihimbau untuk dimatikan AC, dibuka jendela, kemudian sesekali berjemur ya. Di Leipzig itu tidak bisa AC dimatikan karena AC itu bukan untuk manusia tapi untuk mendinginkan alat-alat ya, server, komputer, kemudian hub, modem dan lain sebagainya. Jadi mau tak mau ya, karena AC-nya tidak boleh dimatikan dan AC itu rawan udaranya tidak keluar ya, tidak tergantikan, dia tidak tersirkulasi dengan baik. Memang nyaman dingin tapi udaranya itu ya ngulik bakwe di seputar ruangan itu. Takutnya ya itu ya, orang yang kena virus bersin di lab, kemudian akhirnya tersirkulasi virusnya oleh AC, akhirnya terhirup oleh anak-anak lain yang tadinya negatif menjadi positif. Walaupun begitu, seenggaknya kalau nanti kalian ke sekolah, walaupun di jadwalnya ada bimbingan TIK, Bapak seenggaknya bisa ke kelas lah, melihat muka-muka siswa Bapak yang mancung-mancung ini, kemudian ngabsen ya. Tapi untuk materi ya
ya gitulah, kita masih sedikit membutuhkan kesabaran ya untuk belum bisa praktek. Oke anak-anak, materi sekarang mau ngapain ya, kita ngobrol-ngobrol aja mengenai shortcut. Ya, kita perbesar. Shortcut itu apa? Ya, kalau melihat dari bahasanya, kita terjemahkan secara bebas artinya jalan pintas. Ya, terbaca ya? Nah, jalan pintas itu artinya jalan norobos. Contoh begini, kita perkecil ya. Dalam editing Word ataupun Excel, kita bicara Word aja dulu yang sering dipakai untuk laporan tugas ya. Itu biasanya menggunakan mouse ya. Nah, shortcut ini adalah jalan pintas untuk mempercepat dari penggunaan mouse, yakni menggunakan keyboard. Sekali lagi, shortcut identik dengan penggunaan keyboard. Bapak akan ambil contoh copas dari undang-undang aja ya. Nah, kalau teks awal itu biasanya kan seperti ini kurang lebihnya ya, semuanya pada rata kiri. Jadi rata kiri itu adalah ada di sebelah kiri semuanya rapat, tapi di sebelah kanan tidak rata ya. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, begini ya. Di kiri rata, di kanan tidak rata. Kemudian biasanya judul itu ada undang-undang. Nah, di sini shortcut memberikan jalan pintas untuk mengedit teks sesuai dengan redaksi yang diatur oleh EYD ya, ejaan yang disempurnakan kalau zaman dulu itu. Nah, misalkan judul itu harus di tengah. Biasanya kita blok dulu, lalu pencet center, lalu kita ke tengah. Betul begitu? Betul ya? Nah, kita kembalikan lagi. Tidak perlu seperti itu, cukup blok aja. Juga di keyboard itu ada tombol kontrol. Bapak tampilkan dulu ya, keyboard. Oke. Nah, keyboard itu ada tombol tab ya, ada tombol caps, tombol shift dan tombol CTRL. CTRL itu artinya kontrol. Kita akan membahas kontrol yang dasar dulu ya. Kontrol A, kontrol B, kontrol C sampai kontrol Z ya. Oke, kita demokan dulu. Ya, kita hilangkan dulu share screen ininya keyboardnya. Nah, kita harus ada prinsip dulu. Kalau mau mengedit menggunakan tombol shortcut keyboard itu, pastikan teks yang akan diedit itu ada blok dulu ya. Ada di blok dulu. Kita blok dulu. Nah, untuk mengetengahkan teks itu Ctrl E. Nah, sekali lagi Ctrl E. Kemudian untuk dari Ctrl A dulu ya. Ctrl A itu artinya untuk kita demokan Ctrl A apa yang terjadi. Nah, itu untuk memblok seluruh teks. Ya. Kalau kalian masih belum mengerti, tidak apa-apa. Nanti akan Bapak bikinkan lagi video tutorial ya, khusus mengenai shortcut ini. Ctrl A, tadi apa? Ctrl A itu artinya kalau kita memblok seluruh teks, biasanya kan kita tahan mouse, kemudian kita geser ke bawah. Nah, kalau satu halaman seperti begini tidak masalah. Bagaimana kalau memblok seluruh teksnya 10 halaman? Tentu ini akan sedikit membuat pegal jari juga ya. Tapi dengan menekan Ctrl A, maka itu teks akan terblok secara otomatis. Ya. Lalu Ctrl B. Ctrl B itu artinya sama aja dengan fungsi ini. Bold. Ya tuh Ctrl B. Jadi kita lihat make your text bold. Jadi membuat teks menjadi tebal ya. Nah, berarti kalau yang namanya teks tebal itu biasanya judul ya. Nah, blok dulu. Nah, undang-undang dasar ini sudah diblok, lalu kita pencet di keyboard Ctrl B. Nah, tebal kan? Lalu
setelah Ctrl B, yakni Ctrl C. Ya, Ctrl C, mari kita Ctrl C. Ctrl C itu artinya copy, ya. Copy itu artinya ya menyalin. Menyalin teks. Nah, kalau kalian mendengar kata copy, biasanya ada pasangannya yakni paste. Betul ya? Copy paste disingkat copas. Nah, berarti Ctrl C langsung harus loncat dengan pasangannya yakni Ctrl V atau paste. Paste itu artinya tempel. Jadi kalau copy artinya salin, ya. Saat Bapak cek ini dulu. Menyalin teks. Kalau Ctrl V paste artinya menempel hasil kopian. Ups. Nah, hasil copy. Nah, jadi kita demokan aja, Bapak ceritanya ingin mengcopy ya judul. Nah, Ctrl C dulu ya, di blok Ctrl C. Lalu Bapak ingin menyimpan di sini setelah paragraf kedua. Lalu Ctrl V. Nah, jadi judulnya tersalin menjadi 2. Kalau kalian menekan lagi Ctrl V, berulang-ulang, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V terus. Nah, itu akan menyimpan kopian yang sebelumnya, yakni undang-undang. Nah, kita batalkan. Batalkan itu menggunakan Ctrl Z ya atau undo. Nanti Bapak tulis Ctrl Z-nya itu. Kita pencet aja dulu. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, 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 ya. Nah, jadi langsung tidak berurutan ya alfabetnya. Ctrl Z artinya undo. Ya. Lawannya Ctrl Z artinya redo. Ctrl Y. Nah, jadi lawannya undo adalah redo, Ctrl Y kalau redo itu. Nah, lalu kita coba Ctrl Z, Ctrl Z, 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 Z. Tuh, jadi kembali lagi ya ke perintah-perintah sebelumnya. Nah, untuk paste selain copy juga ada pasangan yang membutuhkan Ctrl V, yakni cut. Bahasa Sundanya cut ya. Cut itu memiliki shortcut Ctrl X. Ya. Jadi kalau ini Ctrl C itu menyalin, kalau Ctrl X itu namanya memotong atau memindahkan. Ya. Nanti kalau kita ketemu di sekolah, kita tesnya menggunakan tes hafalan ya, tes lisan, bukan tes tulis. Jadi langsung kalian duduk di hadapan Bapak, lalu Bapak kasih kartu. Kartunya kartu seperti ini ya. Ini Bapak tunjukkan. Nah, ini kartu apa ini? Ctrl F ya. Udah nggak kelihatan ya kameranya. Oke, ini Ctrl F. Ini kartu. Halo. Nggak kelihatan kameranya jelek. Nah, ini Ctrl T. Ya pokoknya pakai kartu-kartu seperti ini ya. Setiap orang dapat anggaplah 5 kartu ya. Dapat 5 kartu, milih sendiri, kartunya dibalikin.
Nah, satu kartu nilainya 20. Jadi kalau kalian berhasil menjawab 4 kartu, nilainya 80. Karena satu kartu poinnya 20. Kalau menjawab 2 kartu, ya 40. Nah, itu apa kalau nggak ngejawab sama sekali, ya di hair, tapi harus dihukum dulu ya. Nyanyi tong tolang nangka 2 kali balikan di video. Oke, kita lanjutkan. Kontrol X ya, belum didemokan. Ya, kita blok dulu seperti biasa. Setiap kali kita mau melakukan tindakan edit harus memblok dulu. Lalu pencet Ctrl X. Tuh, hilang kan? Lalu kita pindahkan di paragraf baris akhir. Lalu Ctrl V. Nah, makanya judul berpindah setelah dipotong dari atas menjadi ke bawah. Kita undo Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Z. Nah, jadi kembali lagi dibatalkan ya perintahnya dengan undo Ctrl Z. Lalu Ctrl D. Ctrl D itu untuk mengatur huruf ya. Itu memunculkan tab font. Mengatur huruf. Mulai dari bentuk hurufnya seperti apa, kemudian ukurannya mau kecil atau mau sesuai aturan atau mau besar, ataupun mau tebal, miring, garis bawah, ataupun berwarna, itu menggunakan Ctrl D. Langsung saja kita blok dulu, atau shortcut aja, kita blok dulu lalu Ctrl D. Nah, langsung muncul. Namanya ini dialog box, kotak dialog pengaturan font. Ya, kita cek ya, mulai dari ukuran heading, agensi, kita ubah jadi agensi, kemudian tebal, lalu menggunakan warnanya menjadi warna hijau, lalu oke. Nah, sekarang berubah shortcut menjadi ukuran bentuk hurufnya agensi, kemudian tebal dan berwarna hijau. Ya, kita kembalikan lagi Ctrl Z. Nah, oke. Lalu Ctrl E. Sudah dikasih tahu dari awal Ctrl E itu artinya center untuk mengetengahkan. Ya. Kalau kita blok ini paragraf 1 sampai 3 lalu tekan Ctrl E, maka paragraf 1, 2 dan 3 akan menjadi rata tengah. Ya. Lalu kita kembalikan lagi Ctrl Z. Nah, E, F, G, H. Nah, itu tidak akan Bapak utarakan karena zoomnya jadi lama dan beberapa anak Bapak lihat why. Langsung saja ke materi selanjutnya, shortcut untuk menggeser. Misalkan kita memberikan tanda tangan. Tanda tangannya taruhlah Jakarta 17 Agustus 1945. Ya. Lalu di bawahnya Presiden RI Soekarno. Oh, pakai insinyur ya, Insinyur Soekarno. Nah, kita blok. Lalu Bapak akan memencet Ctrl M. Ctrl M. Nah, apa yang terjadi? Ctrl M, Ctrl M, M. Yang Bapak blok untuk tanda tangan Presiden RI menjadi geser ke kanan. Lalu di Ctrl E. Nah, udah. Akhirnya pas udah mah di tengah, center, lalu digeser ke kanan seperti surat untuk tanda tangan pada umumnya. Bisa lawannya Ctrl M apa, Pak? Ctrl Shift M. Jadi kalian nanti menekan Ctrl sambil ditahan, lalu Shift sambil tahan, lalu M. Ya, Ctrl Shift M untuk geser ke kanan, Ctrl Shift M geser ke kiri, Ctrl M geser ke kanan. Ulangi ya. Kalau Ctrl M saja itu geser ke kanan, kalau Ctrl Shift M geser ke kiri. Bapak demokan.
Kontrol Shift M, Shift M, Shift M, Shift M, terus M, geser ke kiri. Kalau Kontrol M saja, Kontrol M, M. Lalu Kontrol E. Ya. Oke. Nah, gitu aja anak-anak. Untuk materi shortcut sudah 30 menit, mau 30 menit ya. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung aktifkan mic-nya. Nanti Bapak akan jawab sebisanya. Bapak yakin kalian masih bingung itu Pak nanti ngapain gitu. Tapi setelah nanti praktek nanti di lab, seenggaknya Bapak minimal membikinkan video tutorial demo ini. Ya mungkin ketidakjelasannya menjadi agak jelas. Tadinya tidak jelas menjadi agak jelas. Dan menjadi jelas setelah kita action ya nanti di lab. So kalau mau ngobrol bertanya silahkan di materi ini dulu mengenai shortcut atau tombol jalan pintas. Pusing nggak? So boleh diaktifkan mic-nya. Pusing nggak? Pusing ya. Atau pada ya pasti pusing dah. Bapak juga maklum sekali ya kalau kalian belajar ini idealnya sambil Bapak cuap-cuap bicara ini ya, kalian juga ada HP yang lagi Zoom, juga ada laptop ya yang langsung action mempraktekkan. Tapi karena ya Bapak juga paham, ya udah yang penting Bapak silaturahmi saja dulu ya judulnya. Semoga bisa menjadi dihitung pahala ya. Kalian pahala belajar, Bapak pahala mengajar. Perkara memintarkan atau kalian tetap belum pintar itu kita serahkan sama yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalian prakteknya dalam kondisi seperti ini ya hanya sedikit sekali, tapi siapa tahu kalau di masa depan kalian ada yang menjadi pemilik perusahaan.com ya yang berhubungan dengan komputer, salah satu orang terkaya di dunia misalkan ya. Siapa yang menyangka kan gitu kan. Seperti Mark Zuckerberg ya yang tidak lulus kuliah, dia malah fokus menciptakan Facebook. Malah sekarang dia jadi miliuner. Setiap hari kekayaannya bertambah miliaran ya. Kalau beli kapal mah bisalah selosin. Beli kapal asli bukan kapal di toko boy ya. Nah, siapa yang sangka gitu. Jadi tetap gedekeun kadaek ya. Tong gedekeun kahayang. Jadi kudu daek heula, daek capek, daek pusing, daek belajar, daek tidak begadang untuk main game atau daek tidak menonton tapi belajar dan belajar itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan ya udah nanti absen pertemuan ini akan Bapak susulkan di koordinator kalian ya. Bagi yang belum sempat ikut Zoom tidak apa-apa nanti ada rekamannya di YouTube. Itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.